Ini tadi udah ada contoh ya untuk mengecek ukuran, cuman ini belum muncul ukurannya. Kita perlu mengubah supaya teksnya ini kelihatan. Caranya kita ketik D dimensi, D itu dimensi, D enter, D enter. Dia akan muncul menu seperti ini, Dimension Style Manager. Kita bisa milih standar ataupun ISO, ini sama aja. Kita pilih yang ISO 25, modify. Nah, kanan sini ada menu modify. Sini ada banyak menu nih di atas. Kita ada beberapa yang perlu kita setting. Dimulai dari teksnya dulu. Jadi setiap gambar itu standarisasinya berbeda-beda. Tag height-nya itu tidak selalu sama. Jadi pertama kita harus mencoba-coba dulu. Kalau saya membuat inah ukuran 5 meter seperti ini dengan unitnya milimeter, biasanya tag height-nya itu sekitar 200. Bisa lebih bisa kurang, kita coba dulu 200, kemudian kita oke, close. Nah, ini udah muncul, kelihatan kan? Kalau kurang kecil bisa kecil sedikit, masuk D lagi, enter, modify lagi. Jadi yang kita modif itu yang ISO 25, modify misalnya 175. Kita oke, kita lihat perubahannya ya, segini udah cukup. Kalau dirasa sudah pas, kita baru nyeting yang lain nih. Ini kaki dimensinya itu masih menempel di objek nih, ini nggak boleh ya, nanti dikira ini garis gambar padahal ini dimensi. Kita nyetingnya masuk dimensi lagi, ketik D lagi, enter lagi, modif lagi. Jadi angka 175 ini tadi untuk patokan setting yang lain. Habis menu tag ke menu simbol and arrow. Nah, arrow size nya yang paling penting ini kita ganti sama dari 175. Ini jenis-jenis untuk ininya, ticksnya, bisa pakai architectural tick ataupun yang lain, terserah, ini bebas modelnya. Kalau sudah masuk ke line, di menu line ini yang perlu kita ubah adalah ini di kanan bawah nih, di extend beyond sama offset from origin. Coba kita isi 175, kemudian di enter. Lihat perubahan di sampelnya sini di atas ini. Ketika kita enter dia akan ada yang berubah. Nah, itu ujung belakangnya itu memanjang dia. Itu yang extend beyond. Kemudian yang offset from origin kita isi juga 175. Sambil di enter sambil memperhatikan perubahan di sampelnya, enter. Jadi dia memberi jeda antara objek dengan garis dimensi di sini. Itu offset from origin. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah menu primary unit. Jadi kita kan unitnya sudah milimeter, kita udah satuan terkecil lah kita anggap milimeter itu, jadi nggak perlu ada pecahan di belakang koma ya. Jadi ini nolnya kita pilih yang satu aja, nggak perlu ada belakangnya koma, supaya tidak memenuhi area dimensi nantinya. Itu yang paling penting di setting di dimension style, yaitu tadi apa, pertama text height-nya, kemudian simbol and arrow size-nya, kemudian line, extend beyond, sama offset from origin, terakhir primary unit. Nah, ini ada 4 menu yang perlu kita setting setiap kita membuat file, supaya nantinya nggak membuat-buat terus setiap menggambar-gambar yang baru, kita bisa save as. Jadi settingan ini kita save as, nanti kalau mau menggambar tinggal kita hapus aja gambarnya, kita buat yang baru, nanti settingannya akan menggunakan yang ada ini, nggak perlu menyeting dari awal lagi. Ini masih menempel ya, teksnya kurang bagus nih, jadi kita bisa menggeser ke atas dikit nih biar nggak menempel garis. Masuk ke D lagi, D, enter, modify. Jadi yang kita setting itu kan teks, berarti yang perlu kita cari yang hubungannya dengan tag, berarti menu tag, cari di teks nih. Di menu tag itu ini offset from dim line, ini nilainya 0,6, kita isi coba menjadi 50, kemudian kita enter, lihat di sini perubahannya, dia bergeser enggak. Nah, segini, ini mungkin sudah cukup 50, kita oke, cek dulu. Nah, kira-kira segini, kalau terlalu lebar bisa dikurangin mungkin 30 begitu. Nah, sekarang untuk mengubah dimensi sudah, waktunya kita memberi dimensi secara keseluruhan nih.
bisa pakai linear sini atau bisa dari sini nih, menu annotate nih. Di sini lebih lengkap. Tetapi kalau kita memberinya yang standar pakai menu dari sini tidak masalah. Kita selalu klik perintah linear dulu, klik di ujung sini, klik di ujung bawahnya, tarik ke kiri, klik lagi. Klik linear lagi, klik di ujung sini, klik bawahnya, di pertemuan di endpoint, klik tarik ke kiri supaya lurus bertemu. Jadi ini dideketin begini, cari snap ini nih warna hijau segitiga, klik. Begitu terus ya, satu-satu dideketin. Jadi selalu dideketin supaya nggak salah ngeklik, nanti bisa salah ngeklik kegeser dia. Nah, kalau misalnya banyak banget, kita bisa pakai namanya continuous di annotate sini, continuous ya. Kita tinggal klik sini continue, dia akan otomatis meneruskan dari yang pertama kita bikin. Tinggal kita klik aja di sini, klik, terus mana lagi sini, klik. Kalau panjang terus ubah, tinggal klik terus. Tapi syaratnya harus ada pertama bikin yang pakai standar ya, yang linear. Bikin dulu satu seperti ini misalnya, baru klik continue. Nah seperti ini, klik. Yang atas juga klik linear, klik ini. Kalau misalnya ini posisi di tengah begini, kita memanfaatkan snap tracking ya. Ini snap trackingnya dinyalakan, ini belum aktif, di kiri bawah sini. Kita arahin ke sini, tapi jangan diklik, cuman digeser-geser saja sampai muncul tracking snap begini. Setelah sampai garis terluar baru diklik, tarik ke atas, klik. Dimensi lagi, kalau yang ini udah ada jadi bisa langsung dari sini, klik sini, klik, terakhir klik sini. Jadi ada 3 kali klik ya setiap memberi dimensi. Yang bawah sama juga. Kita kalau mau menggeser dimensi yang sudah terlanjur jadi, bisa dari yang kotak warna biru nih. Diklik sekali dulu, muncul kotak biru, klik lagi, tarik ke bawah, klik. Supaya di atasnya ini bisa kita kasih ukuran yang satunya lagi, jadi bertumpuk begini, ya bertumpuk atas bawah seperti itu. Ini hampir selesai untuk dimensi. Nanti bisa ditambahkan jika ingin lebih lengkap lagi, atau misalnya ada tambah kurang ruangan